Swastiastu. Swastiastu, Bu. Masuk semua. Sudah mau join Meet. Nah, sambil menunggu teman-temannya. Kalau enggak salah baru 16 orang yang masuk. Ibu mohon untuk anak-anak semua, Nike tolong videonya dihidupkan ya. Ya, biar Ibu lihat juga wajah-wajah kalian. Karena kita kan baru pertama kali nih, mengadakan Vicon. Bagus semuanya nih. Jadi untuk pengurus kelasnya, Wentan ampun masuk nih, ampun sarang join. Sudah ada? Ya, ketua kelas. Oh, ketua Ya, kelas ketua Wentan. kelas, Bu. Atas nama Siro, Rusdi Surya nih, Bu. absen 15. 15. Nah, Ibu minta tolong nih, Gus, nanti tolong di absen teman-temannya bagi yang sudah ikut join hari ini, yang hadir saja. Berapa orang nanti? Nike tolong di-share lewat WA nanti. Nama-namanya siapkan pun kertasnya, Nah, sambil menunggu nih Kim, ada ya lagi yang masuk, Nike tolong dicatat temennya. Nah, sambil menunggu kita berdoa dulu dengan mengucapkan salam panganjali. Mari kita bersama-sama cakupkan tangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, kalian masih gini ya? Masih ingat dengan nama guru agamanya? Masih. Masih ya. Tapi ketemunya baru kali ini. Siro, atas nama Siro? Masih ingat siapa yang ingat? Coba bagi yang lain yang tidak berbicara tolong di unmute dulu ya. Nanti kalau mau berbicara baru di mute. Nah, untuk gininya apa namanya? Untuk nilai PTS-nya kalian ada yang komplain dengan nilai yang Ibu kasih? Ada enggak? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Jadi nanti kalian akan mengikuti pas mulai tanggal berapa ya? 23. Nah, untuk mata pelajaran agama, Nike dapatnya tanggal 23 hari pertama. Oke. Jadi Ibu minta dari kalian tolong dipelajari materi-materi yang sudah ada dalam LKS tersebut, termasuk yang di bab 3 Nike. Di bab 3 dipelajari juga karena Ibu ambil juga materi dari sana. Tuh Ibu minta dari kalian. Jadi seperti perjanjian yang kemarin sudah Ibu WA, ada 4 anak yang akan mempresentasikan 4 kitab tersebut. Nanti Ibu tentukan orang-orangnya, boleh kalian baca dalam LKS tersebut dan yang lain menanggapi apabila ada yang ingin ditanyakan. Bentar, Nah, sebelumnya suara Ibu masih jelas ya?
Jelas ya suaranya Ibu? Masih, Bu. Bisa ya? Oke. Masih, Bu. Nah, ini adalah kendala kita belajar lewat kelas virtual. Kita juga nggak tahu nanti sinyalnya bagaimana. Mudah-mudahan semua lancar-lancar saja. Nah, kalian Ibu minta kedisiplinannya karena ini Ibu rekam, nanti videonya akan diunggah dalam YouTube. Jadi semua orang akan menonton kalian. Makanya Ibu minta semua videonya ini tolong dihidupkan. Biar Ibu tahu juga orangnya. Terus kedisiplinannya bagaimana, Ibu biar tahu juga. Sebelumnya untuk materi Upaweda Niki sudah kalian baca-baca dalam LKS-nya? Sudah nggih? Sudah belum? Sudah apa belum kalian baca? Coba dijawab. Sudah, tapi belum semua, Bu. Tapi sudah pernah dibaca kan? Sudah ya? Sebelumnya Ibu minta gambar dulu dari kalian ya. Nah, mungkin untuk materinya Nike, Ibu akan share screen dulu ya. Coba dicek kelihatan apa tidak. Bisa dilihat? PowerPoint-nya kelihatan tidak di laptop kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, sebelum Tapi kita kecil, Bu. kecil ya. Pakai apa itu? Pakai HP ya, Gus ya? Gus D-nya pakai HP? Ya, Bu. Ya. Oh, pantesan kecil Ya, ya, enggak Bu. apa-apa. Jadi untuk materinya Niki, pertama Nike adalah tentang Upaweda. Sebelum kita langsung masuk ke materi yang Ibu kasih kemarin, silahkan kalian lihat ya. Di sana sudah Ibu share. Nah, Niki. Mungkin kalian sudah pernah membaca, sudah dapat juga kalian di SD. SD sudah ya mengenal yang namanya Weda. Silakan buka-buka bukunya. Yang namanya kodifikasi Weda. Niko ampun nggih. Coba Sira, siapa yang mau membaca Niko tentang kodifikasi Weda yang ada dalam PowerPoint yang sudah Ibu kasih? Silakan. Atau Ibu sebut saja namanya nggih. Komang Melia Kristina, wenten nggih? Ada ya? Wenten, Bu. Nggih, silahkan coba dibaca tentang kodifikasi Wedanya. Kodifikasi Weda. Weda Smarty. 1. Kelompok Wedangge. A. Siksa. D. Vyakarana. C. Chandra. D. Nirukta. E. Jyotisa. F. Kalpa. 2. Kelompok Upaweda. A. Ityasa. B. Purana. C. Arthasastra. D. Ayurveda. E. Gandarwa Weda. F. Kama Sastra. G. Agama. Weda Sruti. 1. Weda bagian mantra. A. Rigveda.
B. Samaweda, C. Yajurweda, D. Atharvaveda. 2. Bagian Brahmana, 3. bagian Upanishad. Niko adalah bagian dari kodifikasi Weda, pembagian dari kitab Weda. Nah, Weda Niko dibagi menjadi 2, ada Weda Sruti dan Weda Smrti. Jadi Weda Sruti Niko Weda yang disusun berdasarkan pendengaran dari para Maharishi. Kemudian Weda Smrti Niko adalah Weda yang disusun berdasarkan ingatan dari para Maharishi. Nah, pembagiannya sudah ada di sana. Silakan kalian lihat dan nanti setelah pembelajaran bisa kalian ulang baca-baca kembali dalam buku. Nah, ini materinya sudah lewat. Ibu hanya mengingatkan kalian kembali. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian dari Upaweda. Ibu minta Nilo Gede Bintang Anggreni wenten. Benten, Bu. Iya, terus tentang kitab Upaweda. Pengertian Upaweda. Upaweda adalah kelompok kedua dari Weda Smrti yang sama pentingnya dengan Weda. Weda pentingnya dengan Wedanga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu upa yang artinya dekat dan weda yang artinya pengetahuan, suci atau kitab suci. Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Itu adalah pengertian dari kitab Upaweda. Nah, kitab Upaweda niki adalah kitab yang akan kita bahas pada pokok bahasan yang sekarang. Di mana kitab Upaweda niki merupakan bagian dari kitab Weda Napi? Weda Smrti, yaitu kitab yang disusun berdasarkan ingatan. Ini Ibu ulang kembali, memperlihatkan memperlihatkan tentang bagian kodifikasi Weda, mengingatkan kalian. Ini Weda Smrti, kelompoknya adalah, nah, yang nomor 2 nih adalah kelompok Upaweda. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah tentang kitab Upaweda. Setelah kitab Upaweda, Ibu lanjutkan mengingat kembali tentang kitab Itihasa. Komang Feldi Senjaya wenten? Feldi Senjaya wenten? Tidak ada. Nimade Jenny Dana Suari ada. Izin tadi kayaknya Bu di grup. Izin nggih? Untuk Nilo Komang Sari? Ada. Sira ada wenten Jenny nggih? Jenny nggih durus tentang kitab Itihasa. Nggih, Bu. Nggih, durus. Untuk Itihasa. Itihasa merupakan kelompok wiracarita atau cerita tentang epos kepahlawanan yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Alur ceritanya penuh fantasi, roman, kewiraan, dan mitologi, sehingga bersifat kekhasan sebagai sastra spiritual. Itihasa terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Jadi kitab Itihasa niki adalah epos tentang cerita kepahlawanan, di mana yang terkenal dalam kitab Itihasa niki adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya dari kalian sudah tahu bagaimana jalan cerita dari Ramayana dan juga Mahabharata, sudah sering nonton dalam televisi dan juga sering sudah membaca ceritanya. Mungkin dari kalian sudah bisa mengingat, sudah pernah yang namanya menonton atau mendengar cerita Ramayana dan Mahabharata. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita Ramayana dan Mahabharata atau menonton? Ada dari kalian yang tidak pernah mendengar dan menonton? Nah, tentunya tidak ada ya. Sekarang apalagi teknologinya sudah canggih,
kalau tidak sempat menonton dalam televisi, mungkin kalian bisa download atau bisa lihat videonya dalam YouTube. Kok semua sudah ada, nggih. Ibu lanjutkan tentang Itihasa, Ramayana, dan Mahabharata. Tentunya kalian juga sudah mengetahui terdiri dari kalau Ramayana sudah dilihat dalam PowerPoint-nya, nggih. Niko terdiri dari 7 kanda. Ada Bala, Ayodhya, Aranyaka, Kiskindha, Sundara, Yuda, dan Uttara. Nah, kemudian kitab Mahabharata niki terbagi menjadi 18 parwa. Bisa dibaca kan? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Niki semua parwa-parwa yang ada dalam kitab Mahabharata. Nah, untuk cerita selengkapnya nike, silakan kalian lihat dalam buku LKS juga sudah ada ceritanya secara ringkas. Sudah pernah kan Ibu berikan tugas kalian untuk meringkas, nggih? Sudah ya? Bu. Sudah, dan sudah juga kalian nggih. Sudah juga kalian upload, sudah Ibu lihat di sana siapa-siapa saja yang sudah nyetor dan yang tidak. Nah, yang tidak ini ya, yang tidak menyetor tugas ini kadang-kadang kan ada yang tidak menyetor. Jadi Ibu minta kenapa supaya kalian tidak bertanya-tanya nilai PTS-nya ada yang lumayan besar, ada yang kecil. Niko kan karena kalian juga yang tidak menyetor tugas. Ingat-ingat ya dirinya, walaupun Ibu tidak kasih tahu, karena Ibu juga dikasih tahu juga kalian tidak ngumpul supaya tidak kejadian seperti kelas MIPA 5 ya dalam pelajaran bahasa Inggris sudah berkali-kali dikasih tahu tidak pernah ngumpul, akhirnya nilainya jelek, nilai sikapnya D. Di sini ada nggak yang dapat nilai sikap D untuk semua mata pelajaran? Ada nggak kelas IPS-nya Niki? Nggak ada ya? Tidak, Bu. Ya, Ibu harapkan walaupun kalian kelas IPS, tolong dijaga juga yang namanya sikap perilaku nike perlu. Dijaga. Karena apa? Karena siapa yang bisa menasehati kita selain diri kita sendiri? Nggak ada yang bisa menasehati kita. Ibu harapkan belajar mulai dari sekarang, walaupun dalam situasi seperti ini, tetap kalian harus belajar. Kalau ada tugas, tolong dikerjakan dengan baik. Karena ini juga menentukan nilai kalian nanti, nilai pas. Kan kok nilai semester 1-nya nih. Tolong pelajari dengan baik. Karena sudah dekat, sudah minggu depan, kalian sudah mulai pas. Nah, mungkin Ibu lanjutkan ke materi yang Ibu suruh pelajari kemarin malam ya. Nah, niki tentang kitab Purana. Jadi Ada silakan. yang tidak bisa join, Bu. Hah? Siro? Sudah Ibu Ada admit yang nggak bisa join, Bu. atas nama Siro? Dharma Yasa, Bu, di grup bilang dia, Bu. Dharma Yasa. Kenapa ini ke? Karena alasan Nggak bisa join katanya, Bu. sinyalnya ya atau napi? Mungkin kendala sinyalnya, ya enggak apa. Itulah kendala kita kalau belajar dalam kelas virtual. Harus sabar. Nggih? Ibu enggak masalah, yang penting nanti tetap ingat belajar. Pelajari materi-materi yang sudah Ibu kasih. Enten nggih? Nah, niki Ibu ambil secara ringkas tentang kitab Purananya. Silakan untuk lebih lengkapnya, Nike ada dalam LKS di halaman 35. Nah, sekarang Ibu akan menentukan siapa orangnya yang harus menyampaikan tentang materi ini. Mudah-mudahan sudah diringkas semalam ya untuk materi Niki.
Niki Ibu sembunyikan dulu kitab Purananya. Silahkan kalian yang Ibu minta Niki, napi ada nih. Kalian jelaskan sesuai dengan kata-kata sendiri yang ada dalam LKS. Niki Ibu kasih nilai plus ya, karena sudah mempresentasikan tentang kitab-kitab ini. Ni putu Anggi Citra wenten nggih? Yang Bu. Nah, inggih durus mungkin untuk kitab Purananya tolong dipresentasikan ya. Ya. Purana merupakan jenis kitab Upaweda yang berdiri sendiri, sejajar pula dengan Itihasa. Purana berarti tua atau kuno. Kata ini dimaksudkan sebagai nama jenis buku yang berisikan cerita dan keterangan mengenai tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala. Purana adalah semacam kitab sunnahnya dalam agama Hindu atau sebagai dasar untuk memahami sila dan acarya. Pokok-pokok isi Purana, pada garis besarnya, hampir semua Purana memuat cerita-cerita yang secara tradisional dapat kita kelompokkan ke dalam 5 hal, yaitu yang pertama, tentang kosmogoni atau mengenai penciptaan alam semesta. Yang kedua, ada tentang hari kiamat atau pralaya. Yang ketiga, tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu yang terkenal. Yang kelima, tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Chandra Wangsa. Menurut catatan yang dapat dikumpulkan, pada mulanya kita memiliki kurang lebih 18 kitab Purana, yaitu masing-masing namanya adalah Brahmanda Purana, Brahmawarta Purana, Markandaya Purana, Bhawisya Purana, Wamana Purana, Brahmana Purana atau Adi Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Karma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa di Bali kita menemukan pula sejenis Purana yaitu Raja Purana. Kitab Raja Purana berisikan banyak catatan mengenai silsilah raja-raja yang pernah menemani di Bali dan hubungannya dengan Jawa. Menerima Bali dan hubungannya dengan Jawa. Pembagian jenis Purana secara menyeluruh dapat kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Berdasarkan ketiga sifat hakikat itu yang kemudian merupakan perwujudan dari masing-masing mazhab dalam agama Hindu. Akhirnya, Purana seluruhnya dikelompokkan ke dalam 3 macam kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok Satika. Kelompok Purana ini mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya. Kelompok kitab ini diwakili oleh 6 buah buku Purana, yaitu Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda. Yang kedua ada kelompok Rajasika atau Rajasa Purana. Dalam kelompok Rajasika ini, Dewa Brahma merupakan dewatanya yang paling utama. Termasuk dalam kelompok ini terdiri atas 6 buah kitab Purana juga, yaitu Brahmanda Purana, Brahmawasta Purana, Markandaya Purana, Bhawisya Purana, Wamana Purana, dan Brahma Purana. Yang ketiga ada kelompok Tamasika atau Tamasa Purana. Kelompok Tamasika atau Tamasa Purana terdiri atas 6 buah kitab Purana juga. Adapun ketiga dan terdiri atas Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Menurut isinya, kitab Purana ini banyak memuat penjelasan Dewa Siwa dengan tepat pula Dewa Wisnu seperti dalam Kurma Purana.
kitab Purana, lebih kecil dan suplementer sifatnya. Umumnya, jenis kitab Upa Purana ini banyak ditulis oleh Bhagawan Vyasa, isinya sangat singkat dan pendek. Adapun nama-nama yang tercatat sebagai Upa Purana yaitu Sanat Kumara, Narasim, Bradurwasa, Kapila Wamana, Bhargawa, Waruna, Kalika, Samba, Nandi, Surya, Parasara, Waicha, Dewi Bhagawata, Ganesha, dan juga Hamsa. Sampun ya? Sudah, Bu. Nggih. Nah, jadi yang namanya kitab Purana niku adalah kesusastraan Hindu, nggih, sudah Ibu share kembali. Nah, cerita kuno. Jadi sejarah kuno. Niku adalah tentang kitab Purana. Niki hampir sama dengan kitab Itihasa. Nggih, menceritakan tentang cerita zaman dulu atau sejarah kuno. Nah, kitab Purana niki ada 18 Purana yang terkenal yang sering disebut dengan istilah kitab Mahapurana. Ada 18 Purana. Niko silahkan lihat dalam LKS, semua sudah ada dalam LKS, nggih. Tentang kitab Purana. Jadi Ibu ambil sedikit-sedikit saja karena Ibu yakin dari kalian ini sudah semua belajar, sudah mengerti tentang kitab Purana. Sudah ada dalam LKS, nggih. Yang penting kalian tetap mau membaca. Yang lainnya ada yang kurang mengerti dengan kitab Purana? Ada? Karena ini semua bisa dibaca dalam LKS, nggih. Kalau dalam kelas virtual juga susah kita untuk berdiskusi karena kita kendala waktu, ada sinyal dan juga kendalanya kuota. Nggih, kan ngeten nggih biasanya. Kuota biasanya kendala kita, takut juga Ibu kasihan juga dengan kalian kalau lama-lama. Nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke kitab yang kedua, Arta Sastra. Ibu minta Canirarta, ide bagus wenten. Canirarta. Coba Gus di Kenten dipresentasikan tentang kitab Arta Sastra. Ambil sedikit-sedikit mantennya, jangan semua dibaca, dibaca secara ringkas saja. Ya, Bu. Nih, biar enggak gini lama, nggih. Terus Kitab Arta Sastra dituliskan oleh Kautilya saat mana keadaan politik di negeri India kacau. Para pejabat atau bangsawan sibuk berpesta pora, negara tidak terurus, korupsi merajalela di sana sini. Yang menjadi korban adalah rakyat. Rakyat dibebani berbagai macam pajak dan iuran atau pungutan yang tidak perlu. Arta Sastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Dasar-dasar ajaran Arta Sastra terdapat di hampir semua bagian kitab sastra dan Weda yang penting. Di dalam Rigveda maupun Yajurveda terdapat pula pokok-pokok pemikiran mengenai Arta Sastra. Penjelasan lebih lengkap dapat ditemukan dalam kitab Itihasa dan Purana. Pada abad keempat sebelum Masehi, Kautilya menulis bukunya yang pertama dengan nama Arta Sastra. Kitab Arta Sastra inilah yang dianggap paling sempurna, sehingga dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Kautilya atau Chanakya atau Visugupta dapat kita anggap sebagai bapak ilmu politik Hindu. Relevansi isi Arta Sastra yang masih relevan dengan alam pikiran politik modern di Barat terdapat di dalam ungkapan kitab Arta Sastra itu. Karena itu untuk mendalami ilmu politik Hindu dianjurkan agar tidak samping membaca Itihasa dan Purana, supaya membaca Dharma Sastra dan Arta Sastra karya Chanakya itu. Dalam Arta Sastra dapat 4 aliran pokok perbedaan tampak dari sistem penerapan ilmu politik berdasarkan ilmu yang diterima sebagai sistem untuk mencapai tujuan hidup manusia atau puru
urus harta. Bagawan Sukra yang menulis Arta Sastra dengan nama Sukra Niti Sastra. Buku ini berisikan ajaran-ajaran teori ilmu politik yang tulis dalam plus 2.200 syair. Di samping itu, Kamandaka juga telah menulis Niti Sastra yang semuanya memberi pandangan yang luas tentang ilmu politik. Itu aja, Bu. Nggih, sampun. Nah, jadi kitab Arta Sastra itu adalah kitab tentang ilmu politik. Nggih. Kalau dalam ceritanya dulu sudah pernah ada dalam channel apa ANTP ya? Pernah ya? Maharsi Kautilya Nike terkenal dalam kerajaan api? Tapi nggih? Pernah? Nah, Maharsi Kautilya Niki adalah Maharsi yang mempopulerkan tentang kitab Arta Sastra atau kitab politik Hindu. Jadi itu namanya adalah kitab Upaweda, ilmu tentang pemerintahan Arta Sastra. Jadi kalau memang kita belajar tentang Arta Sastra itu adalah ilmu politik, Nike adalah tentang pemerintahan, yang mempopulerkan adalah Maharsi Kautilya. Kau ingat ya? Nah, jadi untuk itu silakan baca-baca kembali nggih kitabnya niki. Ibu lupa juga ceritanya dulu siapa nama gininya ya. Lupa juga itu ceritanya, pernah ada dalam NTP tentang Maharsi Kautilya ini yang mempopulerkan tentang kitab Arta Sastra. Nggih. Ada yang kurang mengerti? Atau semua sudah mengerti? Sudah ya? Kita sedikit-sedikit saja. Nah, kita lanjutkan saja kembali ke kitab Ayurweda. Nggih. Ibu minta I Gusti Ayu Agung Sri Wulan Wila, wenten? Izin, Bu. Izin kenapa? Tadi dia bilang di grup. Oh, wenten. Ini kadek dia Purwanti, wenten? Enten, Bu. Nggih, durus tentang kitab Ayurweda. Silakan. Ayurweda. Istilah Ayurweda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seseorang dapat mencapai panjang umur. Ayu artinya baik, dalam artinya panjang umur. Ayurweda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Sumerti. Kitab Ayurweda berbeda dengan kitab Yajurweda. Kitab Ayurweda mengulas tentang bagaimana tata caranya agar tetap sehat dan berumur panjang. Sedangkan kitab Yajurweda yang membahas tentang yatnya merupakan bagian dari kelompok mantra Weda Sruti. Isi kitab Ayurweda lebih banyak mengacu atau merujuk pada kitab mantra Atharweda, bukan kepada kitab mantra Ayurweda. Kitab Ayurweda isinya tidaklah hanya menguraikan tentang penyakit, pengobatan, dan penyembuhan, seperti banyak diperkirakan orang. Ulasannya jauh lebih luas dari itu. Isinya menyangkut berbagai pengetahuan tentang kehidupan manusia. Buana alit yang hidup di dunia ini. Buana agung terutama yang berkaitan dengan berbagai upaya agar manusia dapat hidup sehat dan berumur panjang. Menurut isi kajian yang dibahas di dalam berbagai macam jenis Ayurweda, keseluruhannya dapat dibagi atas 8 bidang, yaitu A. Salya, yaitu ilmu tentang bedah dan cara penyembuhannya. B. Salakya, yaitu ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. C. Kaya Cikitsa, yaitu ilmu tentang jenis dan macam obat-obatan. D. Buta Widya, yaitu ilmu pengetahuan psikoterapi. E. Kaumarababitya, yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak, termasuk pula cara perawatannya. F.
Aga dan Tatra yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. G. Rasa Yaman Tantra yaitu tentang pengetahuan kemujizitan dan cara-cara pengobatan non-medis. H. Wajikaranan Tantra yaitu ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Menurut keterangan dari berbagai kitab Ayurveda, ada petunjuk yang menegaskan bahwa Ayurveda asal mulanya dirintis oleh Atreya Purnawasu di sekitar abad S1 SM itu jauh sebelum Buddha. Kemudian oleh beliau diajarkannya kepada Caraka dan Dardahabala yang kemudian oleh mereka mengimpunya dalam bentuk buku baru dengan nama Caraka Samhita. Dari Caraka Samhita lebih jauh mendapatkan keterangan mengenai pengelompokan berbagai bidang ajaran Ayurveda yang pada dasarnya sama, terdiri atas 8 bidang studi kasus, yaitu Sutrastasana yaitu bidang ilmu pengobatan, Nidasatna yaitu bidang ilmu yang membicarakan berbagai macam penyakit yang paling pokok saja, Wibanastana yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang patologi, tentang ilmu pengobatan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh seorang dokter medis. D. Indriyastahana yaitu ilmu yang mempelajari cara diagnos dan prognosa. E. Saristahana yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang anatomi dan embriologi. F. Cikitasastahana yaitu bidang ilmu yang mempelajari secara khusus tentang ilmu terapi. G. Kalpastahana dan ICD. Di dalam pengobatan tradisional Bali, kitab Ayurveda ini dikenal dengan nama Lontar Usada atau kitab Usada. Isinya tidaklah persis sama seperti apa yang dituliskan di dalam Ayurveda. Ada berbagai kearifan lokal yang masuk dan terdapat di dalam Lontar Usada. Unsur tridosa yang terdiri dari unsur vata, angin, udara, pita, api, dan kapha, air. Sampun, Bu. Ini. Jadi kitab Ayurveda niki adalah kitab tentang ilmu pengobatan. Jadi apapun itu tentang pengobatan niko berada dalam kitab Ayurveda. Jadi Ayurveda niki merupakan bagian dari kitab Weda Smrti juga. Niki sudah Ibu share. Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta, bersumber dari kitab Upaweda Smrti. Kitab Ayurveda berbeda dengan kitab Yajurveda. Sering sekali kedua kitab ini dianggap sama, padahal kitab Ayurveda mengulas tentang bagaimana caranya agar tetap sehat dan berumur panjang. Kitab ini berada di dalam subkelompok Weda Smrti atau kelompok dari Upaweda. Jadi silakan dibaca kembali di dalam LKS, semuanya sudah ada. Jadi yang perlu diingat, inti dari kitab Ayurveda itu adalah kitab yang memberikan kita ilmu pengetahuan tentang pengobatan. Tentunya pengobatan itu adalah pengobatan herbal. Ya? Jadi bukan pengobatan secara medis. Jadi di sini yang dibahas adalah kitab tentang ilmu pengobatan secara herbal. Sudah dimengerti? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan ke kitab yang terakhir, itu adalah kitab Gandharwa Weda. Ibu minta bantuannya Anggi Prabayanti wenten. Anggi wenten, nggih durus kitab Gandharwa Weda. Pentong. Gandharweda. Gandharweda sebagai kelompok Upaweda menduduki tempat yang penting dan ada hubungannya dengan Samaweda. Di dalam kitab Purana, kita jumpai pula keterangan mengenai Gandharweda. Gandharweda juga mengajarkan tentang tari, musik, atau seni suara. Adapun nama-nama buku yang tergolong Gandharweda tidak diberi nama Gandharweda, melainkan dengan nama lain. Penulis terkenal Sadasiva, Brahma, dan Bharata. Bharata menulis buku yang dikenal dengan Natya Sastra.
dan sesuai menurut namanya. Natya berarti tari-tarian karena itu isinya pun jelas menguraikan tentang seni tari dan musik. Sebagaimana diketahui, musik, tari-tarian, dan seni suara tidak dapat dipisahkan dari agama. Bahkan Siva terkenal sebagai Nataraja, yaitu dewa atas ilmu seni tari. Dari kitab itu diperoleh keterangan tentang adanya tokoh penting lainnya. Brata dan Bharata. Brata terkenal karena telah menyusun sebuah Gandharveda dengan nama Natya Veda Gama, atau dengan nama lain Dwadasa Sari. Natya Sastra itu sendiri juga dikenal dengan Sata Sari. Adapun Bharata sendiri membahas tentang rasa dan mimik dalam drama. Datila menulis kitab disebut Datila, juga yang isinya membahas tentang musik. Atas dasar kitab-kitab itu akhirnya berkembang luas penulisan Gandharveda, antara lain Natya Sastra, Rasarnawa, dan Rasarat Nasamusjaya. Sampun nggih. Nah, jadi kitab Gandharwa Weda nika adalah kitab yang membahas tentang ilmu seni, baik itu seni tari maupun seni gamelan dan juga seni suara. Karena kita di dalam Hindu tidak bisa lepas dari yang namanya seni. Kita terkenal di Hindu itu adalah karena seni. Kan nggih? Nah, baik itu seni tari, menggamel, ataupun dalam seni suara. Dan kita dalam beriadnya juga memerlukan yang namanya persembahan berupa seni. Ya, nyanyiku sering diiringi dengan seni. Misalnya ada seni tabuh, ternyata ya. Tabuh pernah nggak kalian lihat di pura-pura kan? Sering. Kalau karya ageng atau upacara yang bersifat lebih besar itu pasti ada gamelan, kemudian ada tari-tarian sebagai wali, dan juga seni suara niko adalah kidung. Niko kan yang ada dalam upacara. Jadi kitab Gandharwa Weda inilah yang membahas tentang kesenian di dalam agama Hindu. Nah, jadi demikian pembahasan kita tentang tentang kitab Upaweda Niki. Ada yang bertanya? Ada yang masih kurang dimengerti? Mudah-mudahan tidak ya, Ibu yakin dari kalian semuanya, karena di antara kelas yang sudah Ibu record, yang Ibu rekam, kelas kalian Astungkara paling banyak yang ikut dalam pembelajaran Zoom meeting. Ya. Jadi terima kasih dari kalian sudah mau berpartisipasi, artinya semangat belajar kalian itu sangat tinggi. Dan lebih-lebih masa pandemi ini kita jarang ketemu orang ya. Kalian juga jarang tahu wajah-wajah gurunya, pasti belum semua tahu ya wajah-wajah guru kalian dari masing-masing mata pelajaran. Ya, Ibu yakin seperti itu. Dan Ibu juga jarang-jarang bisa seperti ini karena Ibu juga dalam proses pembelajaran, Ibu masih mengikuti pendidikan di kampus IHDN Denpasar. Itu mohon dimaklumi kalau nantinya Ibu kadang lambat ngasih tugas. Tahu ya? Pasti sudah tahu ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kalian ada yang bertanya dulu? Enggak ya? Ibu yakin kalian semua orang pinter. Buktinya semua dari kalian ada yang berkeinginan untuk join. Ya. Jadi kesimpulannya, nah kitab Weda Niki adalah kitab yang kitab suci agama Hindu, tentang pengetahuan suci agama Hindu. Semua ajaran dalam Hindu itu adalah sumbernya dari kitab Weda. Di mana kitab Weda ini adalah merupakan kitab suci agama Hindu yang merupakan terdiri dari beberapa
kitab itu adalah kitab Sruti dan kitab Weda Semerti. Sudah kalian ketahui. Dan ada 7 resi penyusun dari kitab Weda tersebut. Nah, di pembahasan kita ini, itu adalah membahas tentang kitab Upaweda yang terdiri dari kitab Itihasa, Purana, kemudian Gandharva Weda, Atharva Weda, dan Ayurveda. Jadi kitab Itihasa itu adalah kitab yang menceritakan tentang cerita kepahlawanan zaman dulu. Itu adalah tentang Mahabharata dan Ramayana, di mana Mahabharata terdiri dari 18 parwa dan Ramayana terdiri dari 7 kanda, dan bisa kalian lihat dalam LKS ceritanya bagaimana. Kemudian kitab Purana hampir sama dengan kitab Itihasa, itu adalah mempelajari tentang cerita-cerita zaman dulu. Nah, kemudian kitab Ayurveda itu adalah kitab yang mempelajari tentang ilmu pengobatan. Sedangkan kitab Gandharva Weda itu adalah kitab tentang yang mempelajari tentang seni dalam Hindu. Nah, demikian pemaparan dari Ibu. Ada yang bertanya? Tolong jawab. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ye. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah mengerti. Ingat pesan Ibu untuk pas penilaian akhir semester kalian pelajari dari bab 1 sampai bab 3. Itu adalah sampai di padewasan. Nah, jadi kalau tidak ada yang bertanya untuk hari ini, Ibu lanjut nanti kalian buka Google Form ya. Ibu di sana kasih latihan untuk kalian, tolong dijawab, tolong direspon di Google Form-nya itu tolong dijawab, nanti Ibu kasih link-nya. Ya, nanti Ibu share di grup link untuk kalian mengerjakan Google Form. Jadi terima kasih semuanya sudah bisa hadir kita dalam pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Ayo sama-sama. Paramasanti. Ayo, Danang Rajanata. Om Santi 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 Om. Yes, semua. Silakan boleh kalian leave.